Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Rahmat Putra, NIM 2013040020 dari kelompok 13 Hukum Pengantar Indonesia, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra dengan NIM 2013040032. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang hukum perburuhan. Yang bagiannya yang pertama yaitu pengertian hukum perburuhan. Yang kedua, hakikat dan sifat hukum perburuhan. Yang ketiga, sumber hukum perburuhan. Dan yang keempat adalah subjek dan hubungan kerja hukum perburuhan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian hukum perburuhan menurut para ahli. Menurut Molenar, hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pokoknya yang mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan pengusaha. Menurut Mauck, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu. Menurut Sepomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja dan pada orang lain dengan menerima upah. Definisi lain dari hukum perburuhan yaitu hukum perburuhan atau ketenagakerjaan labor law adalah bagian dari hukum berkenaan dengan peraturan hubungan perburuhan baik bersifat perorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada mereka pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja yang subordinatif dengan pengusaha, pemberi kerja atau majikan. Dalam undang-undang tidak dijelaskan apa itu hukum ketenagakerjaan. Hanya saja memberi definisi tentang ketenagakerjaan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang hukum ketenagakerjaan, memberi batasan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan pada tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua yaitu hakikat dan sifat hukum perburuhan. Hakikat hukum perburuhan yang pertama yaitu melindungi pekerjaan dari tindakan sewenang-wenang para pengusaha secara yuridis. Kedudukan pekerjaan dan pengusaha itu sama pasal 27 Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melindungi pihak yang lemah dan menempatkan mereka pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan keadilan sosial bagi buruh di lapangan hukum perburuhan yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan majikan yang tidak terbatas. Dan berikutnya, sifat hukum perburuhan. Hukum perburuhan bersifat perdata atau private. Meski begitu, pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah-masalah tertentu masih membutuhkan intervensi pemerintahan. Selain itu, hukum perburuhan juga bersifat imperatif. Bersifat imperatif di sini adalah hukum yang memaksa, yang bisa diartikan juga merupakan hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati, atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti. Dan juga bersifat fakultatif. Fakultatif di sini sebagian hukum atau peraturan yang mengatur dan melengkapi dan dapat dikesampingkan. 3. Sumber-sumber hukum dari hukum perburuhan. Pembahasan mengenai sumber hukum perburuhan di Indonesia kerap merujuk pada 3 paket undang-undang perburuhan di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha di dalam hubungan industrial. Yang
kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serikat pekerja atau buruh secara terperinci. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara yang timbul akibat terjadinya perselisihan di dalam hubungan industrial. Apakah hubungan industrial di Indonesia diatur hanya oleh 3 paket undang-undang perburuan tersebut? Jawabannya tentulah tidak, karena banyak persoalan di dalam hubungan industrial yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yang biasanya mengatur hal-hal yang lebih spesifik dengan lebih terperinci, baik yang dikeluarkan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja maupun sesudahnya, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 mengenai tunjangan hari raya. Adapun beberapa tambahan sumber-sumber hukum perburuhan yang berupa diantaranya yang pertama putusan pengadilan, yang kedua traktat atau sebuah konvensi, dan yang ketiga berbagai sumber lainnya. Subjek hukum perburuan ialah orang-orang atau pihak yang terlibat di dalam ketenaga kerjaan. Di antaranya yang pertama tenaga kerja atau buruh, yang kedua majikan atau pengusaha, yang ketiga organisasi tenaga kerja. Biasanya organisasi ini dibentuk oleh para buruh atau tenaga kerja yang memiliki andil besar dalam penyampaian aspirasi dan perlindungan terhadap hak-hak para buruh dan tenaga kerja. Yang keempat, hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antar buruh dan majikan atau pengusaha yang mempunyai unsur pekerjaan atau upah. Dalam proses tersebut haruslah terdapat perjanjian kerja yang berupa surat tertulis maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan bukti perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha. Konsep atau pengertian perjanjian kerja merupakan landasan dalam hukum perburuhan Indonesia untuk menentukan cakupan legislasi dalam hukum perburuhan. Perlindungan diberikan kepada mereka yang terutama buruh yang menerima dan melakukan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja. Untuk alasan ini pula maka kita perlu mempelajari seksama pengertian perjanjian kerja, yakni sebagai pengantar ke dalam kajian hukum perburuhan Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.